Topik 5 yang kita bahas ini tentang manajemen pemasaran MAIS. Dalam topik 5 ini, kita bisa lihat tentang analisis SWOT. Analisis SWOT memiliki 4 bagian, yaitu kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Pertama, kekuatan. Kekuatan seperti keunggulan dari tempat wisata tersebut. Contohnya, makanan yang enak, view yang bagus, dan sebagainya. Kemudian kelemahan. Kelemahan seperti kekurangan dari tempat wisata tersebut. Misalkan perabotan yang cukup tidak terawat ataupun lokasi dari pusat kota yang lumayan jauh. Kemudian ancaman. Ancaman ada dari berbagai faktor. Contohnya dari berbagai faktor yaitu karyawan ataupun faktor-faktor dari dalam. Dan yang terakhir yaitu peluang. Peluang seperti adanya peningkatan dari masing-masing atau dari tempat wisata tersebut. Penangkapan faktor destinasi atau analisis fitur dan manfaat berdasarkan saran-saran pemasaran di atas, tim pemasaran kemudian dapat menyusun: pertama, profil kelengkapan faktor destinasi; kedua, analisis fitur dan manfaat produk. Untuk segmen pasar yang ditargetkan berdasarkan analisis atas fitur dan manfaat dari sarana peristirahatan atau destinasi, Tropicana Beach Resort menetapkan suatu sasaran yang lebih luas, yaitu untuk menargetkan pasar insentif domestik Australia dalam 1 tahun ke depan. Pasar-pasar target dapat disegmentasikan berdasarkan geografi, demografi, maksud kunjungan, dan psikografi. Adapun riset pasar yang dapat diandalkan sangat penting bagi para pemasar penyedia jasa peristirahatan dalam industri MAIS pada saat ini. Riset dapat dikumpulkan dengan cara termasuk survei pelanggan yang formal, grup fokus, dan umpan balik dari pertemuan penjualan. Strategi pemosisian dan bauran pemasaran. Rencana tindakan ini yang mencakup periode 1 tahun menjabarkan secara bulanan aktivitas-aktivitas komunikasi ini seperti yang dibahas dalam bab 6, termasuk materi-materi pendukung iklan, publisitas dan hubungan publik, pemasaran langsung, komisi penjualan dan penjualan langsung, isu-isu pencitraan produk yang konsisten, dan diferensiasi produk dapat juga dipertimbangkan. Pada kasus Tropicana Beach Resort, berikut ini adalah contoh-contoh aktivitas komunikasi dalam rencana tindakan yang dapat diberlakukan semua aktivitas berhubungan dengan sasaran pemasaran secara umum untuk meningkatkan jumlah insentif bukan kecil sampai menengah yang menggunakan jasa sarana peristirahatan tersebut. Yang pertama adalah ada materi kolateral yang menghasilkan suatu brosur promosi yang menampilkan fasilitas pelayanan dan manfaat-manfaat yang ditawarkan oleh Tropicana Beach Resort sebagai saranan pertemuan untuk grup-grup insentif berukuran kecil sampai menengah. Yang kedua adalah iklan, menghasilkan sebuah iklan cetak mengenai fasilitas pertemuan yang akan ditampilkan secara 3 bulanan dalam CIM. Hubungan publik dan publisitas menulis artikel-artikel dalam media massa yang ditunjukkan untuk pelanggan dan industri yang mengumumkannya dibukanya fasilitas klub anak-anak yang baru untuk delegasi konversi yang akan ditampilkan pada bulan Februari. Yang keempat ada pemasaran langsung yang tugasnya mengembangkan suatu selebaran promosi penyuratan langsung yang menekankan fasilitas klub anak-anak yang baru. Penjualan langsung. 1. Mengidentifikasi para PCO dan agen-agen insentif terpilih di kota-kota besar untuk menargetkan pertemuan-pertemuan penjualan secara individual. 2. Melakukan panggilan-panggilan telepon penjualan untuk mengidentifikasi PCO dan agen insentif di Brisbane. Contoh-contoh ini mengemukakan tipe-tipe aktivitas komunikasi pemasaran yang dapat direncanakan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasaran dan penyedia jasa untuk memasuki bisnis-bisnis yang berkaitan dengan MAIS. Untuk setiap sasaran pemasaran yang telah ditetapkan dalam hal ini, meningkatkan bisnis insentif dan meningkatkan bisnis liburan domestik, harus direncanakan aktivitas-aktivitas bauran komunikasi tersendiri.